musuh besar Nabi Muhammad itu adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu adalah pemimpin orang Quraisy dalam menghalang-halangi dakwanya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila jami'i jamaah Masjid Nur Hikmah wa Fatihatul Qoryah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal muskilat ikshif annal hujub an wujuhi hadhil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadhil muskilat wahfadna minal khata wa dhalam fa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub innal ladzina yashtaruna bi ayatina tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdul Fadl rahimahullah. Jadi Abdul Fadl rahimahullah ini pernah mengatakan sammallahu ta'ala kitabahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamai kitabnya yaitu Al-Qur'an dengan 10 nama. Yang pertama dikatakan Qur'anan. Kenapa dikatakan Qur'an? Karena banyak sekali dibaca. Jadi kitab Al-Qur'an itu adalah kitab yang konon adalah kitab yang paling lama dibaca daripada kitab-kitab yang lain. Nah kalau kitab lain itu Pak ya, mulai dari Zabur, mulai dari Injil atau Taurat itu dulu hanya beberapa generasi. Tapi kalau Al-Qur'an itu dari generasinya Nabi Muhammad sampai sekarang yaitu sudah berlangsung sekitar 14 abad itu masih terpelihara dengan utuh. Artinya di situ ketika ada kesalahan ini pastilah diketahui. Karena min jumlati mukjizat yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad maksudnya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang di situ tetap dilestarikan dari generasi ke generasi. Nah, beda dengan Injil atau Zabur atau Taurat yang di situ ada perubahan di setiap generasi. Yang kedua adalah wakitaban, kitab. Jadi Al-Qur'an ini dikatakan kitab karena memuat isi dari kitab-kitab terdahulu. Jadi hikmah atau mungkin kalam-kalam yang ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu sebenarnya sudah termuat di dalam Al-Qur'an. Cuma dengan bahasa yang beda. Kemudian selanjutnya adalah watangzilan, dan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Jadi Al-Qur'an itu sebagai pintu hidayah. Nah ini seperti dicontohkan dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya itu adalah orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Jadi ketika Islam itu tersebar di awal, jadi setiap kali ada sahabat yang dakwah, Sayyidina Umar itu bawa pedang, Pak. Istilahnya nggih cara saniki wis pengen jak bacokan apa carokan. Basa Madura niku. Tapi siapa sangka bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu justru takluk
oleh Al-Quran yang di situ dibaca oleh adiknya. Jadi Sayyidina Umar itu ngoyo menghalang-halangi kafir Quraisy itu jangan sampai masuk Islam. Tapi ternyata adiknya itu justru memeluk Islam dulu. Nah, sehingga Sayyidina Umar itu ceritakan suatu hari mangkel, ingin istilahnya itu melukai atau mencederai adiknya. Bahkan adiknya sampai diancam. Dalam bahasa sekarang itu ya, kon iki lek gak balik ngene agama nenek moyangmu, wis gak usah adik-adikan, gak usah dulur-duluran. Saya ancam kamu ini mau kembali kepada agama nenek moyangmu atau kamu hilang nyawamu dari ragamu. Jadi sampai napa jenenge diancam untuk dibunuh. Lah akhirnya dilalahnya si adik ini orang sabar. Beda sekali dengan Sayyidina Umar yang wataknya itu keras. Lah akhirnya dengan kesabarannya itu, jadi adiknya setiap hari tetap baca ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi. Nah suatu hari adiknya Sayyidina Umar ini mau Al-Quran ini cara sembunyi-sembunyi. Kemudian Sayyidina Umar ini mendengar dari luar. Jadi didengar. Ternyata lantunan ayat yang dibaca itu ternyata indah isinya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar itu istilahnya mulai terenyuh. Lah ya ternyata agama Islam itu tidak seperti yang saya kira. Saya mengira bahwasanya Nabi Muhammad atau Muhammad, ya nyeluke niku kaitan bukan Nabi Muhammad, Pak Muhammad. Karena Sayyidina Umar niku orang yang gigih untuk memusuhi Nabi Muhammad. Jadi saya kira Muhammad itu adalah orang yang merubah keyakinan nenek moyang dari suku Quraisy. Ternyata dia ini adalah orang-orang yang di situ justru mengajarkan yang namanya kasih sayang. Nah, akhirnya betul. Akhirnya Sayyidina Umar itu ketika mendengar lantunan bacaan dari adiknya ini masuk. Saat itu ya adiknya itu ya ketakutan. Karena khawatir kalau Sayyidina Umar ini masuk, adiknya ini akan disakiti atau si adik ini akan disakiti. Nah ketika itu Sayyidina Umar minta, saya minta lembaran-lembaran ayat Al-Quran itu. Nah, akhirnya dikasihkan dan ketika dilihat beliau ini semakin atau ketika beliau ini melihat, beliau ini semakin takjub. Sehingga dia yang di situ memusuhi agama Islam, membentengi jangan sampai suku Quraisy ini masuk Islam, malah Sayyidina Umar sendiri masuk Islam gara-gara adiknya yang baca Al-Quran. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah pintu hidayah. Bahwa ini dibuktikan kalau zaman sekarang bahwa dengan adanya kasus-kasus seperti terorisme, kasus-kasus seperti Islam garis keras. Ini kadang membuat orang-orang ini heran, sehingga mereka itu membuka kitab-kitab yang ada kaitannya dengan agama Islam. Nah dari situlah Islam itu tidak semakin surut, akan tapi semakin berkembang. Jadi sebagaimana sensus yang mengatakan bahwa di negara barat sana, di negara Eropa atau di negara Amerika Serikat, agama yang di situ paling berkembang itu adalah agama Islam. Begitu juga di daerah Asia seperti Asia Timur yang di situ minoritas. Nah, karena apa? Karena memandang bahwasanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang di situ justru membuka mereka-mereka yang kafir itu untuk masuk Islam. Dan dengan cara apapun. Sebagaimana di negara barat sana pernah diceritakan bahwa suatu hari ada kasus, jadi dua orang ibu niki melahirkan di kamar yang sama. Satunya melahirkan anak perempuan, satunya melahirkan anak laki-laki. Nah ketika itu dilalah atau mungkin kersane pangeran, Pak, bayi tersebut ini lupa ditandai. Jadinya bayi yang sudah dikumpulkan jadi satu niku dari dua orang ibu ini mboten diketahui. Ini satu bayi laki-laki, satu bayi perempuan. Ini dari mana ibunya ini?
Karena biasanya kan bayi ketika baru dilahirkan ini kan mesti dinamai, digelangi di tangannya, dinamai. Ini bayinya Nyonya ini bayinya Nyonya ini. Dan dilalah ternyata tidak ditandai. Nah ketika itu terjadi yang namanya persengketaan, karena masing-masing ibu ini saling mengklaim, ini yang anak laki-laki ini anak saya, anak perempuan ini anak kamu. Satunya juga semacam itu loh, bukan. Ini anak laki-laki anak saya, anak perempuan anak kamu. Nah akhirnya keduanya ini mengadu kepada dokter. Nah si dokter ini menyarankan, ya sudah, tes DNA lah sekarang itu. Kamu tes DNA saja. Ya kebetulan lahirnya itu di waktu yang agak bersamaan, di kamar yang sama, lah ternyata bayinya lupa ditandai. Satunya bayi lelaki, satunya bayi perempuan. Ternyata di tes DNA kromosomnya ini sama. Ya mungkin satu daerah atau mungkin masih saudara, apa namanya, sepupu atau apa, sama. Si bayinya ini sama. Tidak diketahui dari mana ibu dari bayi laki-laki, dari mana ibu dari bayi perempuan. Ternyata dilalai sama. Lah akhirnya si dokter ini juga kebingungan. Akhirnya si dokter ini konsultasi sama konseling bagian kesehatan itu. Kemudian si konsultan atau konsultan masalah kesehatan ini ya bilang, ya sudah, kamu tanya saja kepada orang Islam itu, dia punya sebuah teori. Dalam sebuah Al-Quran ayat itu dikatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini dalam bab waris, bahwa bagiannya lelaki itu 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Itu dalam warisan itu kan aslinya dalam hukum Islam itu kan anak laki-laki itu ketika berkumpul dengan perempuan maka bagiannya laki-laki 2 kali lipatnya daripada perempuan. Nah ini teori ini diungkap. Kamu lihat dari dua ibu itu mana dua ibu itu yang mengalirkan ASI yang lebih banyak. Jadi 2 ibu itu disuruh untuk istilahnya mengeluarkan air ASI-nya. Kalau kan dipompa, Pak, disedot pakai alat itu. Mana yang lebih banyak? Nah disitulah yang melahirkan anak laki-laki. Nah ternyata betul, dari 2 ibu itu telah diketahui bahwasanya ada salah satunya yang mengalirkan air ASI yang lebih banyak. Nah akhirnya diputuskanlah yang namanya seorang ibu yang di situ air ASI-nya lebih banyak, itulah ibu dari anak laki-laki. Loh kenapa? Karena anak laki-laki nyedot air ASI-nya itu lebih banyak memang daripada si anak perempuan. Dan ini juga dibetulkan dalam ayat, meskipun ayat ini menjelaskan warisan, akan tapi ilmuwan barat itu meneliti bahwa memang jatahnya laki-laki kenapa lebih banyak daripada perempuan. Jadi jatahnya warisan lebih banyak ya karena laki-laki lebih rekoso. Karena di zaman dulu ataupun ini sekarang namanya laki-laki mesti mencari uang. Dia itu memutarkan uang, menjadikan uang sebagai modal untuk bekerja. Sementara perempuan itu justru biasanya lebih fokus kepada mengurusi anak. Dan perempuan itu adalah orang yang dinafkahi kalau di dalam cara syariat. Nah sehingga wajar kalau jatahnya lelaki itu lebih banyak daripada perempuan. Ya meskipun nanti kalau di dalam hukum kompilasi hukum agama ya bisa saja lelaki itu ketika sudah dapat warisan menghibahkan kepada si perempuan. Nah ini bukti bahwasanya Al-Quran itu menjadi pintu hidayah. Dikatakan lagi wasyifa. Jadi Al-Quran ini sebagai penyembuh, baik penyembuh penyakit zahir maupun penyakit batin. Nah sebenarnya dalam kitab tafsir niku asbabun nuzul Al-Quran itu sangat banyak, Pak. Saya contohkan sebagaimana surat Muawwidzatain. Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq dibaca 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas itu dibaca 1 kali. Lah itu bukan
apa namanya tanpa ada dalil, ada dalilnya. Dalam hadis dikatakan bahwasanya suatu hari Kanjeng Nabi ini menerima perlakuan yang tidak mengenakan dari orang-orang yang iri, dari orang-orang Yahudi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak hanya disakiti dalam bentuk fisik, tidak hanya diantemi kali kotoran unta, diantemi kali kerikil, tapi juga disantet. Jangan memandang bahwa santet niku wonten teng Banyuwangi, napa teng Tulungagung, napa teng Banten, napa teng Sumatera, mboten, Pak. Di Arab itu juga ada. Jadi orang-orang Badui yang di situ tidak percaya Tuhan, melainkan mereka itu percaya dengan setan itu banyak. Dan suatu hari mereka itu saking irinya nyantet, istilahnya apa? Mengguna-guna. Ada seorang yang namanya Labid. Labid niku seorang tukang sihir. Cara sakniki ngedukun santet lah. Lah niku menyihir Nabi Muhammad sehingga sihir itu memberi dampak sedikit kepada Nabi Muhammad. Ya karena beliau niki nabi, tingkatannya sudah tinggi, ibadahnya juga lempeng. Beliau ini meskipun terkena pengaruh tapi tidak sampai membahayakan. Sing biasane salat niku Kanjeng Nabi niki dalam keadaan tenang. Lah niku kok rada abot iki. Kok rada ngantuk-ngantuk niki. Kok rada ngelu sithik-sithik niku ya napa? Lah akhirnya beliau ini membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini sebelum tidur. Dibaca kemudian sebulkan atau ditiupkan ke tangan dan tangan itu diosar-osarkan atau disentuhkan ke seluruh tubuh. Dan suatu hari beliau ini bermimpi ketemu sama malaikat Jibril, kemudian diomongi, wahai Nabi Muhammad, nek sampean niki pingin penak meneh atau pingin enak lagi beribadahnya, ndak ngeluh-ngeluh, ndak ngantuk-ngantuk, sampean ini pergi ke sumur atau ke sebuah sumur, sampean buka sumur itu, lah di sana itu ada sesuatu atau istilahnya itu bahasa Arabnya ukot, sebuah benda yang di situ dilempar oleh orang-orang yang iri sama kamu. Nah akhirnya betul, ketika itu Nabi Muhammad ini menyuruh salah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Umar itu untuk ke sumur itu. Setelah dibuka dan ternyata di situ ada alat yang dibuat nyantet niku. Istilahnya napa niku cara sakniki jenglot napa-napa niku, boneka kecil niku. Lah di situ boneka itu ditali. Lah pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya inilah yang membuat saya ini agak berat di dalam beribadah. Ternyata ada orang yang mau menyerang. Dan itu sahih Pak hadisnya Pak. Jangan buka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu ada keterangannya memang. Jadi nggak ampun dikira perbuatan-perbuatan tersebut tidak ada, atau kita menghilangkan santet itu tidak ada dalilnya. Ada dalilnya itu. Cuma sayang babakan ini jarang diwoco. Yang tahunya Islam niku nggih, sing penting bendino teng makom, teng masjid, sholat. Padahal Kanjeng Nabi itu juga pernah mendapatkan perlakuan semacam itu. Nah akhirnya saya teruskan ketika Sayyidina Umar niku pingin melepaskan talinya niku, kan dikengken kali Nabi Muhammad, wahai Sayyidina Umar, mungkin boneka yang ditali ini yang membuat berat saya, kamu lepas saja talinya itu. Nah akhirnya Sayyidina Umar yang sangat keras, yang sangat kuat, ternyata ketika melepaskan tali itu tidak bisa. Padahal tali ini sidik Pak, tali ini. Lah akhirnya beliau niki ngadu ke Nabi Muhammad, wah niki wangel Kanjeng Nabi. Ya napa niki, padahal niki bolah niki tapi kok angel. Lah akhirnya beliau mendapatkan ilham bahwasanya kamu baca surat Qul huwallahu ahad, kamu baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, kamu baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Lah akhirnya ajaib. Ketika Sayyidina Umar itu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, satu persatu benang itu lepas dengan sendirinya. Nah ini menjadi pengajaran atau ibrah bahwasanya mereka atau praktek sihir itu dari satu generasi ke generasi ini tetap ada.
Dan yang bisa menyembuhkan itu salah satunya adalah dengan ayat Al-Qur'an, yaitu membaca surat Al-Ikhlas atau dan Al-Mu'awwidzatain. Jadi semacam itu. Jadi artinya praktek yang namanya menyembuhkan penyakit batin itu juga dikenal di dalam agama Islam. Nah, sehingga Quran itu layak kalau dikatakan asyifa. Asyifa itu penyembuh. Kemudian diceritakan lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir niku bahwa ada namanya surat Al-Fatihah niku selain dikatakan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu kan di awal dikatakan surat pembuka. Mulane pembuka niku di awal urutannya. Surat Al-Fatihah niku dikatakan sebagai asyifa atau sebagai penyembuh. Dan ini memang ada diceritakan di dalam kitab hadis bagaimana Sahih Bukhari, dikatakan bahwa dulu ada seorang itu disambati. Jadi ada seorang terkena penyakit panas. Niki disambati napa jenenge? Niki sambat karena dia ketika berhari-hari niku wis panas mboten medun-medun. Akhirnya dia itu meminta kepada salah satu sahabat atau sahabat yang lain, minta, wis mbok yo sampean iki mbek menawa duwe jambi-jambi. Ewes-ewes bahasa niki sak aku njaluk. Saya minta obat. Cara bangsane saiki nyuwun banyu, sing banyune niku ditiupkan bacaan ayat Al-Qur'an. Dan memang terbukti, dan dilalai sahabat yang diminta ini sahabat yang meskipun tipenya ini bukan seperti Sayyidina Ali, tipenya bukan seperti Sayyidina Abu Bakar, bukan seperti Sayyidina Utsman, tapi kondangnya itu dalam bagian nyuwuk. Nah memang kalau sekarang niku wonten tiyang niku mboten ketok bejaji, Pak. Wis gak duwe pangkat, gak duwe napa jenenge jabatan. Tapi dhek dilalai suwuke mandi. Omahe nggih mboten pati ngetoki apik. Omahe kadang ya tembok jek nek gedheke. Tapi orang-orang niku lek pijet temriku mandi. Lek anak rewel niku njaluk disapih temriku mandi. Lek zaman Kanjeng Nabi memang sudah ada orang semacam niki. Jadi beda cangkem niku beda pengaruh, Pak. Padha-padha sing diwaca surat Fatihah, padha-padha sing diwaca ayat Al-Qur'ane. Tapi mergo cangkeme niki anjene kali pangeran niku pun digerakne. Dia itu manjur ketika membaca ayat Al-Qur'an. Ya, sudah. Ayat Al-Qur'an yang dibaca itu akhirnya menjadi manjur. Ya tentunya dengan biidznillah atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga sahabat ketika yang sakit panas niku sembuh, dia itu mengasih kambing. Nah sehingga ketika sahabat sing nyuwuk niku dikasih kambing niku bingung niki. Mosok gara-gara nyebul tok iki kok wis duwe wedhus iki. Kira-kira wedhusnya halal apa ora? Karena kan dia merasa kalau dia itu melakukan itu bukan sebagai profesinya. Karena dia nggak pasang tarif, Pak. Pasang tarif bener malih. Lah niki istilahnya guys dikokon nyebul nggih. Dijaluki maca Fatihah sak isone. Tapi biinillah akhirnya waras. Lah sing waras niki wis kepanasan pirang-pirang dino saking matur suwune akhirnya dia memberikan kambing. Lah ketika itu keduanya mengadukan kepada Kanjeng Nabi. Lah niki yo napa Kanjeng Nabi? Kula niku wis bondo nyuwuk nyebul tok kali maca Fatihah tapi kok dikasih wedhus. Niki kinten-kinten halal napa mboten? Karena menurut saya ini terlalu besar. Gara-gara nyuwuk tok niku fufuh niku mawon, Pak. Wis wedhuse niku gratis. Dikasih kambing gratis. Dan sama Kanjeng Nabi dikatakan, ya silakan ambil. Karena itu diberikan kepada kamu dengan cara yang halal. Nah akhirnya dari cerita ini disimpulkan bahwa profesi atau katakanlah sebagai nyuwuk niku mboten napa-napa. Asalkan yang dibaca itu bukanlah lafat-lafat yang berisi tentang kekufuran. Nah kalau yang dibaca niku hal-hal yang sifatnya kekufuran, hewes-hewes yang memuji Tuhan-Tuhan selain Allah niku kan wonten mantra-mantra semacam itu. Niku mboten angsal. Tapi kalau yang dibaca niku ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang di situ meminta kepada Allah, lah niku angsal.
Dalile napa? Nggih niki. Zaman sahabat wonten sahabat sing mboten pati bejaji secara zahir tapi suwuke niku mandi. Nah niki sehingga dikatakan Al-Qur'an niku nggih ayat asy-syifa atau ayat yang di situ sebagai penyembuh. Waruhan wa dzikron. Waruhan dan sebagai apa namanya ruh. Jadi dalam kehidupan itu ada ayat-ayat atau ada orang-orang yang dikehendaki Allah niku tiang-tiang engkang seneng maca Quran. Sampai digambarkan bahwa orang Islam itu lah Islam tenanan. Mestinya ketika dia membaca Quran itu tidak akan gampang marem, tidak akan gampang kenyang. Sehingga hatinya itu tergerak ingin baca Al-Quran terus. Dan ini sebagaimana dikatakan bahwa ulama-ulama dulu niki melatih meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, sehingga sampai dikatakan bahwa ulama-ulama dulu niku gelarnya niku tidak dinisbatkan hanya daerah saja, Pak. Ada ulama niku sebagaimana Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku bergelar Al-Bazzaz. Beliau niki bakul kelambi. Tapi di sela bakul kelambi niku, ngedol kelambi niku, beliau niki ngerajin baca Quran. Jadi ayat Al-Quran itu memang tidak hanya bacaan tapi teman ketika beliau niki kesepian. Jadi pas saya mboten enten tiyang tumbas niku tidak ada orang beli. Abu Hanifah itu selalu membaca Al-Quran. Itu baca Quran cilik niku, Pak. Lah niki juga pernah dilakukan oleh pasukan-pasukan agama yang beragama Islam di masa dinasti Utsmaniyah dulu. Jadi ketika mereka berperang ya mereka ngangkat senjata. Tapi ketika sepi mereka itu bawa Al-Quran kecil. Dan konon ketika Al-Quran niku kecil niku selalu dibawa, dilalai nggih ngeramati tiang sing nggawa niku. Sampai dikatakan bahwa ada seorang pasukan niku kebal senjata. Jadi ditembak niku nggih sering. Tapi nggih mboten napa-napa, keranten dilalai dia itu nggih menjaga dirinya itu dengan membaca Al-Quran. Jadi pas saya sepi-sepi, gak enek musuh sing kena ditembak, gak enek musuh sing kena dijak tukaran, pasukan-pasukan itu membaca Quran. Dan ini memang juga sering diceritakan oleh mungkin kepolisian zaman sekarang itu sering, Pak. Jadi mereka itu meskipun perang kadang lek budal itu maca ayat kursi napa surat Yasin ulah dilalai nggih. Ketika perang niku nggih tetep istilahnya metu keramate niku. Nah inilah yang dikatakan bahwa Al-Quran ketika menjadi roh dia itu akan menjadi penyelamat baik di dunia maupun akhirat. Kemudian dikatakan lagi bahwa Al-Quran itu adalah zikron sebagai zikir. Wa ammal huda wan nur war rahmat wasyifa faqad qala Allah taala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatum mir rabbikum. Bahwa Al-Qur'an itu sebagai nasihat, sebagai pengiling-iling atau sebagai zikir niku memang sudah disebutkan dalam ayat bahwa wahai manusia telah datang kepadamu Al-Qur'an yang sebagai nasihat dari Tuhanmu. Wasyifaun lima fisudur, dan sebagai penyembuh di dalam apa yang berada di hatimu. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, sebagai hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini dikatakan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai penyembuh, sebagai penasihat atau sebagai nasihat dari Tuhan kita. Nah, ini. Sehingga barang siapa yang di situ membaca Al-Qur'an rajin, maka dia akan mendapatkan mental sehat, dia akan mendapatkan hati yang tenang dan tentram. Apalagi kalau dibaca secara terus menerus, bisa jadi Al-Quran itu sebagai penyelamat. Karena kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin dalam Al-Qur'annya bahwa Al-Qur'an itu wasyifaun lima fis sudur, dan Allah tidak akan nulayani janji. Dan yang kedua, bahwa segala sesuatu ini terjadi itu ya hakikatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
manusia niku bisa terluka niku tidak karena sabetan pedang, itu bukan. Karena banyak orang yang disabet pedang ternyata ya tidak apa-apa. Nah ini bisa jadi kersane Gusti Allah, kersane ngalah karena orang tersebut itu mempunyai wadifah-wadifah. Nah, seperti orang dulu niku ini memang hak, Pak. Banyak mempunyai ilmu yang namanya rawa rontek atau ilmu apa niku sing ketika dibacok niku saged nyembung malih niku. Niku wonten Pak ajene, Pak. Itu bukti bahwasanya yang melukai manusia itu tidak hanya sabetan pedang tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki. Ya cuma umumnya manusia itu terluka karena ketika bersentuhan dengan pisau atau pedang. Tapi ketika Allah menghendaki dia itu tidak terluka, ya tidak terluka. Ya ini tidak hanya untuk orang mukmin saja, tapi juga orang kafir sekalipun. Ya panjenengan ningali ceritane tiang-tiang Mojopahit, tiang-tiang napa jenenge Singosari, banyak mereka-mereka yang jaduk niku. Sehingga mereka itu mempunyai napa ajian rawa rontek. Dan ini mereka-mereka itu non muslim. Tapi karena mereka ini mempunyai wadifah tertentu, ya, sergep tirakat, atau seperti yang saya ceritakan tadi, seperti orang muslim membawa Al-Quran kecil niku, lewat sepi diwaca niku, lan dilalai nggih bisa menghantarkan dia selamat baik di dunia maupun akhirat. Dan semoga saja kita mendapatkan keselamatan bibarakatil Quran fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.